Aku termenung di bawah mentari, di antara megahnya alam ini, menikmati indahnya kasih-Mu. Ku rasakan damainya hatiku. Sabda-Mu bagai air yang mengalir, basahi panas terik di hatiku, menerangi semua jalanku. Ku rasakan tentramnya hatiku. Jangan biarkan damai ini pergi, jangan biarkan semuanya berlalu. Hanya padamu Tuhan tempatku berteduh, dari semua kepalsuan dunia. Bila ku jauh dari diri-Mu, akan ku tempuh semua perjalanan, agar selalu ada dekat-Mu. Ku rasakan lembutnya kasih-Mu. Jangan biarkan damai ini pergi, jangan biarkan semuanya berlalu. Hanya padamu Tuhan tempatku berteduh, dari semua kepalsuan dunia. Jangan biarkan damai ini pergi, jangan biarkan semuanya berlalu. Hanya padamu Tuhan tempatku berteduh, dari semua kepalsuan dunia, dari semua kepalsuan dunia. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Roh Kudus-Mu selalu mengajarkan kami untuk terus mengenal, memahami isi hati Bapa. Sehingga hari ini Tuhan, kami akan sama-sama belajar mengenal tentang nilai-nilai yang menyukakan hati Tuhan kami. Biarlah roh wahyu, hikmat dan pengertian selalu menyertai langkah-langkah kami, sehingga bukan kedagingan kami yang selalu utama dalam hidup kami, tapi biarlah dalam hidup dalam roh yang selalu menuntun kami untuk taat kepada kehendak-Mu saja. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah jemaat Tuhan, baik yang ibadah online maupun yang offline, tidak ada satupun yang terlewatkan. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, kita semua yang percaya berkata amin. Shalom Bapak Ibu semua yang dikasihi Tuhan. Izinkan hari ini saya menyampaikan apa yang saya dapatkan untuk kita bisa sama-sama belajar tentang bagaimana kita memahami tentang nilai-nilai yang dapat menyukakan hati Tuhan. Values that please God, nilai-nilai yang menyenangkan Tuhan. Nah, kita lihat dulu di kitab Matius
pasal 26 ayat 36 sampai 46. Matius pasal 26 ayat 36 sampai 46. Saya akan bacakan buat saudara semua. Maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa." Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus. Kalau Anda baca di kitab Markus pasal 14 ayat 33 dikatakan, dan ia membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes sertanya. Saya lanjutkan masih di Matius. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku." Maka ia maju sedikit. Kalau Anda baca di Lukas pasal 22 ayat 41, maju sedikit itu seberapa majunya? Dikatakan di kitab Lukas, kemudian ia menjauhkan diri dari mereka kira-kira sepelempar batu jaraknya. Jadi sedikitnya yang ada di kitab Matius itu, di kitab Lukas dijelaskan sepelempar batu jaraknya. Lalu kita kembali lagi ke kitab Matius, lalu sujud dan berdoa katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Kalau Anda lihat di kitab Lukas pasal 22 ayat 43 sampai 44 dikatakan, maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Saudara, kondisi keringat darah yang kita baca ini dikenal di dunia medis sebagai hematidrosis atau sama dengan hematidrosis, disebut dengan hermatohidrosis. Keringat darah adalah kondisi yang sangat-sangat jarang terjadi, di mana hal ini bisa terjadi seseorang mengeluarkan keringat yang berupa darah karena mengalami tekanan batin yang sangat luar biasa, stres yang sangat berat, apalagi misalnya kalau ini kita bercerita mengenai Yesus Kristus yang menghadapi kematian. Nah, lalu saya lanjutkan lagi di kitab Matius. Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, "Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku?" Di kitab Markus pasal 14 ayat 37 dikatakan, setelah itu ia datang kembali dan mendapati ketiganya sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, perhatikan baik-baik, "Simon, sedang tidurkah engkau? Tidakkah engkau sanggup berjaga-jaga 1 jam?" Dan kita akan balik lagi ke Matius, "Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah." Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa katanya, "Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu." Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat. Ia membiarkan mereka di situ lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya dan mengucapkan doa yang itu juga. Sesudah itu ia datang kepada murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Tidurlah sekarang dan istirahatlah. Lihat, saatnya sudah tiba bahwa Anak Manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat."
Dari pembicaraan yang menarik ini sudah berkali-kali saya baca dan berkali-kali juga saya melewatinya begitu saja. Tapi pagi ini saya akan mengajak Anda untuk melihat dan membicarakan bagaimana nilai-nilai yang bisa menyenangkan Tuhan, saudara. Sebenarnya kalau kita tahu nilai-nilai yang menyukakan Tuhan, sebenarnya merupakan kekuatan kita untuk kita tuh mampu mengatasi kedagingan kita. Alkitab mengisahkan ketika itu Yesus sampai pada puncak daripada pergumulan pelayanannya. Ketika dia mesti berdoa di Taman Getsemani, selama dia hidup sejak dari lahir sampai ke saat-saat di Getsemani, belum pernah sekalipun Yesus Kristus menawar apapun pada kehendak Bapaknya. Karena Yesus Kristus betul-betul tahu bahwa hidupnya itu murni karena kehendak Bapa, karena diperintahkan Bapa. Tetapi peristiwa di Taman Getsemani itu baru pertama kali dia berkata, sekiranya mungkin cawan ini lalu daripadaku. Jadi saat itu benar-benar saat-saat di mana paling vital sebagai manusia murni mengalami tekanan batin yang luar biasa, betul-betul tertekan sampai keluar keringat darah. Dan bagi saya saat peristiwa di Taman Getsemani, Tuhan Yesus Kristus mengalami saat-saat yang kritis sekali. Karena dia tahu bahwa sebentar lagi dia akan diserahkan untuk disalibkan. Nah, oleh sebab itu, Alkitab yang barusan kita baca, kita tahu sendiri bahwa Yesus Kristus memilih 3 orang muridnya. Orang-orang pilihan yang beberapa kali ada di mana Yesus itu melayani. 3 orang itu adalah Petrus, Yohanes, Yakobus. Nah saudara, 3 murid ini sesungguhnya adalah murid yang dipilih sendiri oleh Yesus Kristus sebagai guru dan Tuhannya. Kapan 3 contoh di mana dia itu selalu ngajak 3 orang ini? Yang pertama, satu kali ketika Tuhan Yesus Kristus akan dipermuliakan di atas gunung. Dia juga memilih 3 orang ini, Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Saat yang kedua, ketika membangkitkan anak Yairus yang mati dan yang diizinkan masuk ke kamar itu, hanya 3 orang, Petrus, Yohanes, Yakobus. Ketika dia bergumul di Taman Getsemani, di mana puncak dari pelayanannya, yang diajak paling dekat untuk berdoa dengan dia siapa? Petrus, Yohanes, Yakobus. 3 murid yang betul-betul membuat Tuhan Yesus Kristus itu percaya dan merasa aman berada di 3-nya. Artinya, ketiga orang ini adalah orang pilihan. Tapi kenyataan yang ada justru pada saat-saat yang paling krisis, saat-saat yang paling vital dalam kehidupan gurunya dan Tuhannya, mereka malah tertidur, saudara. Kondisi yang mereka alami itu diungkapkan Yesus sebagai bentuk atau wujud daripada lemahnya daging mereka. Oleh karena itu dia berkata, kita harus berjaga-jaga dan berdoa karena roh memang penurut, tetapi daging itu lemah. Lemah terhadap apa? Lemah terhadap kemauan Tuhan. Lemah terhadap apa? Lemah terhadap keinginan roh untuk bisa melekat pada Tuhan. Tidak punya daya, nggak punya tenaga untuk saudara dan saya mengerjakan seperti apa yang Tuhan mau. Karena daging saudara dan saya itu terlalu lemah. Bagaimana tidak murid pilihan Tuhan? Petrus, Yohanes, Yakobus diajak doa untuk detik-detik terakhir, tidur saudara. Apalagi saya. Pembacaan ini mohon maaf. Ada
ada 4 kesimpulan yang menjadi ciri-ciri orang yang sebetulnya dikuasai oleh kedagingannya. Yang hidupnya itu selalu didorong, digerakkan oleh kedagingannya. Yang pertama, orang yang dikatakan Kristen yang kedagingan adalah orang Kristen yang tidak peduli akan beban orang lain dan terutama tidak peduli akan beban dan perasaan Allahnya. Yang dipentingkan dalam hidupnya adalah segala sesuatu yang menyangkut kepentingan pribadi dirinya sendiri. Orang semacam ini tidak peduli akan perasaan orang lain. Tidak peduli akan beban orang lain, apalagi perasaan Tuhan. Apalagi beban Tuhan. Dalam hidupnya, dia hanya pentingkan bagaimana menguntungkan buat hidupnya secara pribadi. Kesimpulan yang pertama. Kesimpulan yang kedua, orang Kristen yang hidup dalam kedagingan adalah orang Kristen yang aktivitas di luarnya kelihatannya banyak. Aktivitinya banyak, kerjanya banyak kelihatannya. Tetapi ketika diminta di dalam, yaitu di dalam spiritualnya, di dalam rohnya, ternyata nggak ada apa-apanya, kosong. Petrus ini adalah orang yang paling aktif, orang yang agresif. Karena Anda tahu, sangat berani juga saat Yesus Kristus ditangkap. Siapa yang meletakkan pedang ke telinga orang yang menangkap Petrus? Petrus, berani orangnya. Secara penampilan luar, jos, luar biasa. Orang yang selalu tampil jos. Namun pada saat krisis rohani terjadi di mana dibutuhkan lutut dan air mata untuk bersujud dan menangis di hadapan Tuhan, orang ini malah tertidur. Apa yang dilakukan, aktivitas orang Kristen yang penuh kedagingan, yang dilakukan di luar tidak sebanding dengan apa yang ada di dalam. Kosong. Itulah kenapa saya mulai melihat saudara dan saya tidak perlu terkesan dengan orang Kristen yang sepertinya aktif. Dengar baik-baik, orang Kristen yang sepertinya sibuk melayani Allah, sibuk melayani ini dan itu, nampaknya aktif, tapi saya beritahu, belum tentu rohnya siap. Kesimpulan yang ketiga, jelas orang ini adalah orang yang buta secara rohani. Dalam pengertian buta itu begini, tidak bisa membedakan skala prioritas. Mana yang penting dan mana yang tidak penting. Mana yang rutin dan mana yang betul-betul kritis. Ketika Petrus disuruh menemani untuk berdoa bersama Yakobus dan Yohanes, dalam pikirannya ini mungkin cuma diajak doa rutin biasa. Padahal kalau Anda baca, betul-betul pergumulan Yesus Kristus itu luar biasa. Dia nggak tahu bahwa ini vital sekali buat guru dan Tuhannya. Orang yang buta secara rohani tidak bisa membedakan mana yang penting dan mana yang tidak penting. Kesimpulan saya yang keempat, kalau kedagingan kita terus-menerus diizinkan menguasai hidup saudara dan saya, suatu hari nanti Anda akan kembali kepada tabiat, kepada karakter yang lama yang dulu menguasai kita. Kalau Anda teliti baik-baik, tidak heran ketika Yesus membangunkan Petrus yang tidur,
dia tidak memanggil nama Petrus. Dia panggil namanya yang lama. Simon, tidurkah engkau? Saudara, yang mengganti nama Simon jadi Petrus, ya Tuhan Yesus Kristus sendiri. Kata Simon itu artinya buluh. Buluh itu artinya gampang patah, gampang diombang-ambingkan. Dan Yesus Kristus mengganti namanya dengan Petrus atau Petra yang artinya batu karang yang teguh. Kapan itu Pak? Pada saat ia sanggup menerima pewahyuan Bapaknya, dia berkata, Petrus, siapakah aku ini? Simon, siapakah aku ini? Lalu saat itu Simon menjawab, Yesus, engkaulah Mesias, anak Allah yang hidup. Dan langsung Yesus berkata, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, bukan darah dan daging yang mewahyukan itu kepadamu, tetapi Bapakku yang di surga yang mewahyukan itu kepadamu. Maka mulai hari ini engkau akan disebut namamu menjadi Petrus. Tapi begitu kedagingan itu muncul, saudara, hati-hati dengan kesimpulan kita yang keempat. Saudara dan saya akan lama-lama akan balik kepada tabiat dan karakter yang lama. Bahkan Yesus sendiri pun tidak lagi memanggil Petrus. Tetapi Yesus sendiri pun memanggil apa? Simon, tidurkah engkau? Saudara, untuk mengatasi kedagingan kita, yang menarik itu begini. Yesus Kristus mengajarkan kepada kita untuk berjaga-jaga. Yesus Kristus mengajarkan kepada kita untuk berdoa. Dia berkata, karena dagingmu lemah, tidak punya daya untuk menuruti kemauanku, maka engkau harus berjaga-jaga dan engkau mesti berdoa. Kita lihat di Lukas pasal 22 ayat 31 sampai 32. Lukas pasal 22 ayat 31 sampai 32. Saya akan bacakan buat Anda. Simon, Simon, lihat iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Tetapi aku telah berdoa untuk engkau supaya imanmu jangan gugur, dan engkau jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Yesus panggil lagi Simon. Saat kapan? Saat imannya goyah dan hampir gugur. Saat iblis datang untuk meminta untuk menampi dia. Keluar lagi tagiat lamanya Simon. Seperti bulu yang mudah diombang-ambingkan. Seperti bulu yang mudah patah. Dia panggil lagi Simon. Saudara yang dikasihi Tuhan, doa, berjaga-jaga merupakan senjata untuk mengatasi kedagingan kita. Kalau Anda dan saya hidup dalam kedagingan, kira-kira bisa berdoa nggak Bapak Ibu? Pertanyaannya adalah, sanggupkah kalau kita hidup dalam kedagingan, apakah kita sanggup berdoa? Minggu lalu saya cukup amazing gitu ya. Seorang mama cerita kepada saya, badanku ini enggak enak, tensiku lagi naik. Kamu tahu nggak? Anakku umur 4 tahun datangnya aku. Ngomong apa? Saya tanya. Mama harus berdoa sama Tuhan Yesus supaya disembuhkan. Umur 4 tahun. Ya wes boleh, mama doain ya. Oke, anaknya umur 4 tahun berdoa. Tuhan Yesus Kristus, berikanlah aku rumah yang besar. Berikanlah aku rumah yang tingkat lantai 2. Mamanya didoain malah ketawa, saudara. Waktu kami ceritain itu, Ibu, saya, istri saya, anak saya ketawa semua. Loh katanya doain mama, kok malah doainnya minta rumah besar.
minta rumah lantai 2. Saya sampai ketawa sama istri saya sama anak saya. Mungkin anaknya tahu kalau mamanya tuh pusing karena pengen punya rumah besar kali ya. Saudara, orang yang kedagingan disuruh doa, ya hasilnya nggak itu. Suruh doain orang sakit malah minta rumah. Ya nggak bisa. Siapa yang minggu-minggu ini Anda mungkin sulit untuk berdoa? Ada? Angkat tangan kalau ada yang sulit untuk berdoa. Nggak usah malu-malu saudara. Anda saya juga ada tangan juga saya nggak tahu. Saya nggak tahu orang-orang Kristen itu saat pandemi, terutama pas pandemi begini saya nggak tahu. Ada orang-orang itu yang berkata waktu pandemi ini bahwa Tuhan itu nggak ada. Mungkin Anda nggak berani ngomong nggak ada. Tapi karena sudah sering berdoa, minta masa pandemi ini dilalukan dengan cepat. Dan Anda mungkin juga mengalami hal-hal yang di luar planning. Ya. Banyak orang alami yang namanya krisis sosial, tidak bisa ketemu banyak teman, krisis keuangan, ya kan? Krisis kesehatan. Bahkan minggu-minggu ini teman-teman kami banyak yang meninggal gara-gara COVID. Ini saya beritahu. Kalau kelemahan kita di daging ini penuh dengan ketakutan. Kalau bukan Tuhan yang mendoakan saudara dan saya, kalau bukan Tuhan yang nge-push mendorong saya untuk berdoa, maka saudara dan saya nggak akan sanggup berdoa. Kita baca yang pertama pemahaman kita di Roma pasal 8 ayat 26 sampai 27. Roma pasal 8 ayat 26 sampai 27. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Alkitab berkata kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Dengar baik-baik. Kalau ada orang yang berani berkata, saya tahu caranya bagaimana cara berdoa, saya berani berkata bahwa orang ini sebenarnya sama sekali nggak tahu caranya berdoa. Karena Alkitab berkata, sebenarnya yang dibantu untuk kita berdoa mengatasi semua kelemahan kita itu Roh, yaitu Roh Kudus. Tapi justru kalau Anda mendengarkan ada orang ngomong, saya nggak tahu cara berdoa, tapi menurut saya justru orang yang berkata saya tidak tahu cara berdoa, bagi saya justru malah mungkin dia tahu cara berdoa yang benar pada Tuhan. Anda boleh baca, boleh ikuti seminar-seminar tentang doa. Apapun lah. Ada yang mengajarkan, jangan lupa di awal, ya kan. Pertama-tama kita tujukan pada Bapa kita yang di surga. Ya. Lalu kita harus menutup dan diakhiri dengan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Lalu dalam doa itu harus dibagi-bagi poinnya. Jangan semrawut doanya, nanti bisa membuat pusing yang jawab. Yang pertama mungkin adalah poin-poin tentang sosial ekonomi. Bagaimana caranya supaya bisnis Anda itu dipulihkan. Utang di warung yang belum kebayar bisa terbayar. Ya kan? Nanti setelah sosial ekonomi pindah ke sosial politik di keluarga. Ya Tuhan, istriku tuh banyak ngatur dengan cerewetnya luar biasa. Gitu kan? Saya ini sebagai kepala keluarga nggak betah Tuhan. Anda mulai curhat gitu kan. Saya beritahu itu. Tidak seorang pun dalam dunia ini yang punya keinginan keluar dari hidup manusianya sendiri untuk berdoa. Nggak ada.
itu pasti ada yang namanya Roh Kudus yang mendorong Anda untuk berdoa. Kenapa? Karena daging kita sebetulnya itu lebih dominan. Kita baca di Filipi 2 ayat 13. Filipi 2 ayat 13. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Allah lah yang bekerja di dalam saudara dan saya, baik menciptakan kemauan, keinginan, dan perbuatan yang sesuai dengan apa yang Ia senangi. Terjemahan lain dikatakan, God is the one who constantly, Allah yang secara terus-menerus konstan, putting for his energy in you, yang memasukkan energinya ke dalam kamu, ke dalam saudara dan saya, sehingga engkau punya keinginan dan perbuatan seperti yang Tuhanmu inginkan. Jadi semua yang baik yang dari kita tidak pernah berasal dari manusia kita, tidak pernah berasal dari kedagingan kita. Kita itu semua karena terjadi yang baik itu karena Allah yang bekerja di dalam kita. Yang setuju katakan amin. Jadi enggak ada yang perlu disombongkan, Bapak Ibu. Maka perhatikan ketika orang muda yang kaya datang kepada Yesus dan berkata, "Guru yang baik." Langsung diinterupsi. "Stop. Mengapa kamu katakan aku baik? Sebab tidak satu manusia pun yang baik." Bahkan Yesus Kristus ngomong, "Kenapa kamu katakan aku baik?" Dulu saya bingung, Yesus Kristus ngomong kenapa aku baik ya? Oh, dia memang Tuhan kok. Ternyata sekarang saya tuh paham, itu betul. Yang baik itu Allahnya. Itu betul. Karena kebaikan kita, kerinduan untuk berbuat baik, perbuatan baik kita, itu betul-betul karena sesuai kemauan Allah. Itu karena Tuhan yang mengerjakan dalam diri kita. Jadi kalau ada orang berkata, "Aku ini orang yang penuh kasih. Kasihku punya kehangatan yang besar." Bagi saya GR. Kenapa GR? Bukan kamu yang penuh kasih. Allahmu yang bekerja di dalammu sehingga keluar kasih ilahi dari dalam kamu. Kalau ada orang bilang, "Saya ini dermawan, suka membantu fakir miskin. Saya punya panti asuhan, saya punya untuk mengelola orang-orang yang tidak mampu." Itu bagi saya orangnya GR. Enggak mungkin kalau bukan Allah yang mendorong orang itu diberikan kuasa untuk mengerjakan seperti yang Tuhan inginkan dalam hidupnya dia. Lalu apa yang dibanggakan? Enggak ada. Karena hakikatnya saudara dan saya itu jahatnya luar biasa. Egonya besar. Inginnya menang sendiri. Tidak ada yang baik dari manusia. Termasuk saya. Suatu kali istri saya cerita, "Tadi aku beli buah. Harganya 25.000 per kilo. Tak tawar jadi 16.000. Bapaknya sampai gede-gede gini. Tapi karena langganan ya dikasih akhirnya." Ya kan? Semua manusia termasuk saya kalau beli sesuatu pasti nawar. Anda mau belajar nawar? Tak temukan sih saya. Jos nawarnya. Itu kalau saya, ini cuma contoh. Kalau saya jadi sopir angkot. Ada orang bayar. "Men, tak berhenti ya. Depannya apotek." "Oh, tak geblaske 1 kilo. Nggak usah bayar. Gratis, saya orangnya kan baik." "Tak geblaske 1 kilo. Berhentinya 1 kilo lagi." Marah orangnya pasti. "Ngawur aku ki bayar mandeknya nang ngarepan apotek kok malah ngarep 1 kilo kemudian." Loh, kalau saya orangnya baik, tak tambahi 1 kilo gratis gak usah bayar. Marah gak coba? Pasti marah. Siapa yang berani bilang? Sekarang siapa yang masih berani bilang saya orang baik? Anda orang baik? Omong kosong. Karena Allah lah, God is the one who constantly putting for his energy in you. Allah
yang terus-menerus memasukkan kuasanya ke dalam kita. Sehingga lahir keinginan untuk menyenangkan Dia. Lahir perbuatan yang baik seperti yang Dia inginkan. Value apa yang hari ini kita mau belajar lebih dalam? Yang pertama, minta dorongan dari Yang Maha Kuasa. Biarlah mendorong kita. Kita tahu caranya melakukan perbuatan yang baik. Melakukan doa yang berkenan. Melakukan apapun seperti yang Dia ingini. Jangan seperti daging yang kita ingini. Yang pertama, kita harus minta dorongan itu. Yang kedua, kita harus belajar dari value apa yang kita bisa teladani dari pribadi yang namanya Yesus Kristus saat berada di Taman Getsemani. Yang kedua, Tuhan Yesus Kristus mempunyai nilai loyalitas. Saudara, secara daging, kalau kita baca tadi, bahkan sampai mengeluarkan keringat darah. Secara daging Yesus tertekan. Tetapi Yesus punya loyalitas. Saudara dan saya harus belajar bahwa Yesus Kristus adalah teladan yang sempurna untuk nilai loyalitas. Dagingnya ini dikalahkan. Ketakutannya dikalahkan. Sebagai manusia murni, 100% manusia dan 100% Allah. Saat Dia jadi manusia, ketakutannya itu betul-betul Dia alami. Dan Dia lebih memilih loyal untuk tetap disalib. Bayangkan kalau Dia menyuruh pasukan malaikat untuk enggak jadi disalib. Ceritanya buyar kabeh, Ibu. Yohanes 4 ayat 34 berkata apa? Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Loyalitas atau kesetiaan adalah nilai yang terpenting untuk sukses hidup saudara dan saya di dalam Tuhan. Baik itu dalam mengiringi Tuhan maupun selama kita hidup di bumi ini. Apapun yang terjadi. Anda boleh pandai, Anda boleh lihai, skillful gitu ya. Kemampuan Anda luar biasa. Saya harus bilang kepada Anda, itu semua bisa dipelajari dan dilatih. Nothing special dari orang pandai dan nothing special dari orang skillful. Orang kalau mau diajari, pasti bisa. Itulah kenapa saya selalu ngomong pada keluarga saya, apa yang saya nggak bisa, saya pelajari pasti bisa. Yang nggak bisa itu adalah bagaimana kita terus tetap menundukkan diri pada Tuhan dan loyal dan setia dimanapun Tuhan tempatkan kita. Itu yang susah. Yang kedua, yang terakhir, yang ketiga. Yang pertama minta didorong sama Tuhan, minta didorong sama roh Tuhan untuk sanggup untuk berdoa. Berdoa di dalam roh. Hidup dengan seperti yang Tuhan inginkan. Minta didorong. Jangan lagi kedagingan kita yang mendorong kita. Yang kedua, belajar untuk loyal, untuk setia. Dan yang ketiga, yang terakhir, Tuhan Yesus mempunyai nilai untuk rela berkorban. Pengorbanan Kristus menjadi pemulihan hubungan manusia dengan Allah. Kita semua tidak akan pernah bisa sanggup berhubungan dengan Allah kalau tidak dipulihkan oleh pengorbanan Kristus Yesus. Tanpa ada pengorbanan Kristus, tidak ada kemenangan terhadap dosa dan maut. Anda bisa lihat sebuah film yang judulnya Togo. Kisah tentang seekor anjing. Di mana Togo ini film tahun 2019. Anjing kereta luncur penyelamat kota Nome. Anda bisa lihat filmnya sendiri, Anda bisa klik sendiri. Togo itu sebuah film yang disutradari oleh Erikson Core. Film ini diperankan antara lain oleh William Dafoe, Julian Nicholson, dan Christopher Heyerdahl. Menceritakan tentang Sepala dan istrinya
Constace yang kedatangan seekor anjing tipenya Siberian Husky. Kalau jemaat Lamper nggak tahu Siberian Husky seperti apa, Anda bisa main ke Pastori, tempat mama saya dan adik saya tinggal di Pastori. Ada Siberian Husky yang dipercayakan Tuhan untuk dipelihara. Lucu tapi ya nakal. Anda bisa lihat bentuknya seperti itu. Setelah berusaha 2 kali mengusir anjing ini, Sepala memutuskan untuk membuatnya berlari dengan anjing lainnya. Mengejutkan, ternyata anjing itu cukup energik dan berlari lebih cepat dibanding teman-teman yang lain. Akhirnya ia memutuskan untuk memanggil anjing itu dengan nama Togo. Di tahun 1925, di musim dingin, penyakit mematikan menghantam kota Nome, Alaska. Tim medis meminta bantuan untuk menemukan persediaan serum terdekat. Karena pada saat itu cuaca buruk dengan angin kencang dan cuaca dingin, orang-orang Nome menyadari bahwa kereta luncur anjing yang dapat membawa obat ke kota mereka dan melalui badai. Togo, si anjing Siberian Husky, meski telah berusia 12 tahun, ia menjadi salah satu pahlawan yang memimpin perjalanan melintasi badai untuk menyelamatkan Nome. Minta dorongan dari Tuhan, loyal dan setia, dan yang ketiga rela berkorban adalah hal-hal yang diperlukan untuk kita selalu ada dalam kehidupan saudara dan saya. Kunci keberhasilan hidup terletak pada nilai-nilai yang ada di dalam Anda, ditambah dengan loyalitas, kesetiaan, dan rela berkorban. Mari kita tutup Alkitab kita, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk value-value yang Kau ajarkan dalam kehidupan kami Tuhan. Dalam kehidupan sebagai jemaat-Mu, umat-Mu, yang kami harus betul-betul sadar bahwa diri kami tidak ada satupun yang baik. Kalau bukan Engkau sendiri yang menaruhnya, mendorong kami untuk berbuat baik. Semua masalah yang ada Tuhan, diizinkan Tuhan untuk kami berproses untuk tetap loyal, tetap setia kepada Tuhan dan rela berkorban seperti yang Tuhan mau. Tuhan, terima kasih untuk tahap-tahap yang kami terus lewati. Kau membawa kami dari baik menuju ke lebih baik, dari good menjadi better, dari better menjadi the best, dari yang lebih baik menjadi yang terbaik. Dan kami tidak mau berhenti dari yang terbaik saja. Kami tidak mau berhenti dari menjadi yang the best saja. Kami dibawa Tuhan untuk menjadi dari the best kepada His grace, kepada kemurahan-Nya. Dan dari His grace menjadi His glory. Dari kemurahan kepada kemuliaan-Nya. Dan dari glory kepada glory yang lain. From glory to glory. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita semua yang percaya, kita berkata amin. Saya diingatkan untuk saudara itu saat kita bersama Anda itu hati-hati, terus berhati-hati, waspada, jangan sampai kita jatuh. Ingat, siapakah orang yang paling sulit untuk diajar? Saya rasa seorang guru yang tidak mau belajar. Seorang guru yang merasa dia sudah tahu semuanya. Dia akan jadi seorang guru yang paling sulit untuk diajar. Siapa orang yang paling sulit untuk diatur? Saya rasa seorang yang merasa dirinya pemimpin. Yang merasa dia tahu bahwa dia punya hak dan kontrol atas semuanya. Dia merasa punya wewenang, maka dia akan jadi pemimpin yang sulit untuk diatur. Siapa orang yang paling sulit untuk dinasihati? Saya merasa orang yang menyebut dirinya konselor, yang merasa dia paling bijaksana, yang tidak bisa dinasihati karena dia merasa paling benar, dia akan jadi konselor yang sangat sulit dinasihati. Siapa orang-orang yang sulit untuk diobati? Saya merasa kalau Anda menjadi seorang dokter yang merasa sudah tahu semuanya, tahu segalanya, sehingga Anda merasa Anda nggak perlu anjuran Anda, nggak perlu anjuran orang lain, sehingga orang itu sulit diobati. Berapa banyak dokter yang meninggal dalam kondisi
yang sakitnya juga tidak kalah parah dibandingkan pasiennya. Saudara dan saya hari ini kenapa bisa demikian? Karena saudara dan saya butuh yang namanya hikmat yang baru. Butuh yang namanya sesuatu yang baru, yang bertumbuh. Dan semuanya itu dibawa kepada from glory to glory. Saatnya kita memberi sesuai yang Tuhan arahkan. Taat saja. Anda berikan persembahan dengan segala pengorbanan yang ada. Jangan asal-asalan seperti penuh dengan kedagingan. Tanya sama Tuhan. Taat sama Dia. Maka persembahan itu akan dibawa Tuhan menjadi seperti yang Tuhan inginkan dalam kehidupan saudara dan saya. Amin. Di tengah gelap yang menderu, ku tenang di dalam-Mu. Di tengah badai yang mengamuk, ku aman bersama-Mu. Di tengah dunia tak menentu, Kau memegang hidupku. Kau sertaku, tak ku gentar, ku aman di dalam-Mu. Kau sertaku, tak ku goyah, Yesus Kau memegangku. Di tengah badai yang mengamuk, ku aman bersama-Mu. Di tengah dunia tak menentu, Kau memegang hidupku. Kau sertaku, tak ku gentar, ku aman di dalam-Mu. Mari kita mengangkat kedua tangan kita dan kita aminkan apa yang menjadi doa berkat pada pagi hari ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah kemana engkau pergi dan kemana engkau pulang, kemana engkau masuk dan kemanapun engkau keluar, semuanya dalam perlindungan dan perkenanan Tuhan. Diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah masa studimu, diberkatilah masa pensiunmu, sampai memutih rambutmu. Perkenanan Tuhan dari kemuliaan pada kemuliaan selalu menyertai seumur hidup kita, sampai anak cucu cicit kita berapapun banyaknya dan dalamnya, semua dalam perkenanan Tuhan. Biarlah berkat dari Allah Bapa, kasih dan anugerah yang luar biasa dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dari Roh Kudus selalu menyertai hidup saudara dan saya dari saat ini sampai Maranatha, saat Tuhan Yesus Kristus datang kedua kali. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita sungguh-sungguh berdoa dan mengucap syukur, dan kita semua katakan amin, amin, dan amin. Tuhan memberkati.